Halo semuanya, hai anak-anak, jumpa lagi ya bersama Ibu. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Agar bermanfaat, dukung channel ini ya supaya semakin berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment, and share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Enjoy my video. Selamat belajar ya. Tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Jumpa lagi di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Kelas 5 ya, kita sudah masuk di pembelajaran yang ke-9. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, tetap Ibu ingatkan ya, selalu cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan menjaga jarak aman. Itulah cara agar kita terhindar dari COVID-19 sebelum ada vaksin dan kita sudah divaksin. Oke, tetap semangat ya, kita akan belajar hari ini. Semangat pagi, salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang luar biasa lagi siapa? Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang kira-kira manusia di dunia ini ya, di bumi ya tepatnya ya, di planet bumi ini manusia membutuhkan apa? Seperti yang kita sudah kenal dan bahas ya di bab-bab yang lalu, bahwa manusia membutuhkan keselamatan, hidup kekal. Nah, ini kebutuhan secara rohani. Nah, sementara jasmani kita setiap hari makan ya, makan, minum, kadang kalau kita sakit butuh obat, nah butuh perawatan seperti itu ya. Betapa luar biasanya, sehingga Tuhan akan ya di bab ini ya, Roh Kudus penolongku. Berarti kita nggak hanya butuh tadi ya keselamatan aja, nggak hanya butuh kebutuhan jasmani aja, tetapi kita membutuhkan seorang penolong yang harusnya mengingatkan kita setiap waktu. Nah, ngomong-ngomong ya, sebelum kita masuk di dalam Alkitab ya, Ibu kemarin ngimpi. Nah, bukan Ibu meramal ya, ini seperti Mbak Yu ya, yang terkenal itu ya di video-video ya.
ibu jujur tidak setuju dengan sebuah ramalan. Tetapi kalau Tuhan mengingatkan kita di dalam mimpi, ibu percaya. Karena apa? Di zaman-zaman dulu ya Yusuf juga mengalami bahwasannya mimpi itu sebuah agar kita apa? Berjaga-jaga. Bukan sok-sokan malah kita menerawang apa yang ada di depan. Emangnya kita Tuhan ya? Kita hanya manusia biasa. Waktu itu ibu bermimpi seperti ini, tepatnya Desember kemarin ya, nggak jauh-jauh ya, ini masih Januari ya. Ibu sampai gemeteran ya, sampai bangun dari tidur. Nah waktu itu ibu ada di pinggir jalan. Nah ketika di pinggir jalan, ibu melihat bahwa semua yang ada di depan ibu itu runtuh, termasuk jembatannya ya. Akhirnya di jembatan itu runtuh, sehingga orang-orang manusia itu banyak yang minta tolong, begitu ya. Terus ibu pikir-pikir begini, tumben mimpinya kok serem ya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Sepertinya Tuhan berpesan, hei anakku ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Meskipun bangsa kita sekarang saat ini sedang mengalami banyak bencana ya. Semoga ya melalui doa kita bencana-bencana itu dapat meringankan penderitaan mereka dalam menghadapi bencana. Oh jadi Tuhan ini nyuruh kita berjaga-jaga, berdoa. Roh Kudus nyuruh kita, kamu tiap hari berdoa, kalau bisa perbanyak membaca Alkitab ya, 1 pasal, mungkin seminggu bisa sampai 5 pasal, keren kan? Nah itulah yang kita butuhkan saat-saat ini ya, karena kita sedang mengalami cobaan di dalam kehidupan yang luar biasa, termasuk wabah ya, seperti yang dulu Israel alami ya, 10 tulah ya, macam-macam. Ada juga hukuman-hukuman lain, kekeringan dan macam-macam ya. Ibu tidak bisa sebutkan satu persatu, silakan dibaca di Alkitab. Hari ini ya, bahan Alkitab itu tadi pengantar. Ternyata manusia butuh ya, butuh seseorang yang menjadi panutan di dalam kehidupannya, terutama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita akan membaca ya. Sebelumnya untuk tugas bacanya silakan kalian di rumah membaca Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Kalau yang ini tentang perjalanan Rasul Paulus ke Makedonia ya. Seperti yang Ibu jelaskan minggu kemarin ya, di peta perjalanan pelayanan Paulus nanti akan Ibu tunjukkan kalau ternyata kitab-kitab yang ada di ini ya, di Alkitab kita, perjalanan Paulus itu ditulis di dalam Alkitab, terutama yang kita pelajari hari ini. Itu antara lain di Makedonia. Memang nggak ada Alkitab Makedonia, nggak ada. Tetapi di Makedonia si Paulus ini juga singgah ke Filipi. Ditulis juga ya di dalam kitab Filipi. Nah, itulah perjalanan yang dilakukan Rasul Paulus. Untuk yang utama kita akan membaca dari Yohanes 14. Ya, siapkan Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Ibu bacakan ya. Yohanes 14. Oke, ayat 16 sampai 18. Bunyinya demikian. Firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
Aku datang kembali kepadamu. Nah, ini pesan Tuhan Yesus ya, menjanjikan seorang yang kita butuhkan ketika Tuhan Yesus tidak ada di dunia, ketika dia menjadi manusia ya seutuhnya ya. Ternyata Tuhan memberikan sosok, yaitu Roh Penghibur, Roh Kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dicatat ya. Kita tinggalkan dulu. Nah, keselamatan ini sudah diberikan Tuhan ya. Cuma-cuma. Yang kita sudah pelajari bolak-balik ya di semester 1 ya. Yesus dan jalan lain. Ibu tekankan ini pertanyaan untuk kalian karena menjadi poin utama. Apa kalian sudah yakin Yesus Kristus Tuhan? Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini tekankan di dalam hati kalian. Aku yakin enggak ya ini? Aku udah yakin enggak ya? Aku percaya ini enggak sih sama Tuhan Yesus? Nah, kalau kita percaya, kita akan mengenal ya Tuhan kita kan satu saja ya. Entah orang lain mengatakan, katanya orang Kristen Tuhannya 3. Oh, Tuhannya itu loh Allah, terus Yesus, terus Roh Kudus. Nah, ini pemahaman yang salah besar ya. Tuhan kita memang satu. Oke, kita flashback di kisah penciptaan ya, sebelum Adam dan Hawa berbuat dosa. Masih ingat ya di bab 1 ya. Tuhan menciptakan sedemikian rupa. Nah, itu pribadi Allah, Tuhan di dalam kehidupan manusia adalah Sang Pencipta. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa ya, Ibu ingatkan kembali nih, ketika manusia jatuh di dalam kebinasaan, dosa yang menjerat mereka, putus hubungan, cerai manusia dengan Tuhan, tidak ada hubungan lagi. Nah, Tuhan ya, Allah sendiri memikirkan kehidupan manusia, betapa baiknya. Kalau manusia mau mencapai aku, bagaimana caranya? Pribadi Allah pencipta tadi ya, Tuhan Yesus ya, melalui karyanya penciptaan hari pertama sampai terakhir, lalu dihianati oleh manusia hanya karena dosa. Setelah itu Tuhan cari akal nih. Nah, inilah pribadi yang kita kenal di dalam Yesus Kristus sendiri. Tuhan ya, Tuhan Yesus atau Allah turun ke dunia. Menjadi apa? Menjadi manusia. Kan Ibu sudah tekankan ya, mana mungkin Tuhan turun ujuk-ujuk sudah besar, kan menjadi anak manusia dulu, lahir dari rahim, dibesarkan menjadi manusia seutuhnya. Kalau Tuhan tiba-tiba turun menjadi cahaya, enak dong, kapan berkorbannya? Kan jadi cahaya ya, cahaya terang. Nah, Tuhan harus berkorban. Caranya gimana ya? Aku tak jadi manusia, Allah tak jadi manusia. Nah, akhirnya firman-Nya menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman-Nya turun menjadi manusia. Ini pribadi yang kedua ya. Allah Putra ya. Anak ya. Sekarang yang kita pelajari anak. Oke, inilah karyanya sekarang. Ibu lihat betapa banyak ya dosa yang harus ditanggung oleh Tuhan karena manusia ini tidak bisa menyelamatkan hidupnya sendiri, tidak bisa dengan amal perbuatannya sendiri. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, ini coba kalian bayangkan. Kalau ada kata-kata gini, anak Allah, ya kadang orang-orang di luar sana berpikiran, oh, anak Allahnya orang Kristen itu beranak loh, ya Allahnya beranak. Padahal orang juga pikir
Allah beranak dan tidak diperanakkan. Siapa yang bilang juga Allah kita itu beranak seperti manusia ya, beranak cucu, kawin ya bapak sama ibu, menikah diberkati, akhirnya jadilah kita ya, jadilah anak. Ada hewan juga beranak cucu ya, si kucing ini kawin dengan kucing ini, akhirnya mereka beranak menjadi 6. Nah, itu kan manusia, itu kan hewan. Kalau Tuhan tidak seperti itu ya. Bahkan ibu tidak bisa mengejat, oh jenis kelaminnya Tuhan itu laki itu. Tidak ada seperti itu juga. Ya, jadi kata-kata anak Allah bukan berarti Tuhan yang kita kenal atau Yesus itu beranak. Jadi Allah punya anak, tidak ya. Pengertiannya adalah Yesus turun menjadi manusia seutuhnya. Karena Yesus turun bukan karena perkawinan. Catat ya, bukan karena perkawinan. Maria menikah dengan Yusuf, terus tiba-tiba ada Yesus, tidak. Dia lahir tanpa bapak. Lahir dari Roh Kudus, Roh Tuhan yang turun sendiri menjadi manusia, karyanya. Nah, ibu bawa apa ini? Kunci. Nah, biasanya kalian juga mendengarkan anak kunci. Nah, kira-kira kunci ini punya anak tidak? Nah, itu kiasan. Ada lagi anak tangga. Nah, ya kalian bisa membayangkan nih tangga. Apakah tetangga ini punya anak? Nggak bisa ya, karena kan benda mati, kayu itu nggak mungkin kan punya anak ya. Anak tangga tidak mungkin punya anak. Jadi pengertiannya begitu. Salah besar kalau kita berpikiran bahwa Tuhan yang kita kenal itu beranak cucu. Tidak, pribadi. Nah, di sini ya dicatat. Tuhan Yesus menjelma menjadi pribadi manusia. Nih, melalui pengorbanannya. Seandainya Tuhan tidak berkorban untuk kita, ini bakalan jurang pemisahnya antara Tuhan dengan manusia ini akan terputus selamanya, tidak akan bisa tergabung. Karena pengorbanan Yesus melalui kayu salib, kita boleh berjalan nantinya di hari kedatangan Tuhan Yesus yang dinanti-nantikan oleh setiap umat manusia. Kita bisa berjalan dengan mudah menuju Tuhan karena keselamatan yang Tuhan beri. Ibu, kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus gimana, Bu? Ibu nggak tanggung loh ya. Kalau kalian meninggalkan Tuhan Yesus di masa depan, Ibu tidak tanggung. Apa yang kalian pilih, tanggung sendiri. Kalau kalian terjun ya, kan tadi kalau percaya Tuhan Yesus menuju hidup kekal ya. Kalau tidak percaya bagaimana? Ya terjun aja bebas itu. Nggak tahu kemana. Mungkin hukuman kekal ya. Seperti yang Tuhan catatkan di dalam firman-Nya. Manusia akan mendapat hukuman kekal nih. Apa ini? Neraka, api neraka. Gimana kamu bisa keluar di situ? Ya nggak bisa. Kamu panggil Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, bantu aku Tuhan keluar dari sini. Loh anakku, kamu kan udah nggak percaya aku lagi, kenapa kamu panggil aku lagi? Nah, kalau Tuhan berkata itu, bagaimana? Nah, karena kita sudah percaya ya dijaga itu tadi, kita sudah beriman bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Oke. Kita tinggal dulu ini sebentar ya. Nah, coba ini ya, ini tiga pribadi, tetapi satu. Tugasnya beda-beda ya. Tugas tiga pribadi ini beda-beda, tetapi hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Dia Allah pencipta, dia Allah anak yang menjadi manusia, turun ke dunia. Dan yang kita akan pelajari hari ini adalah Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh yang memimpin kita untuk kita
bisa mengenali yang jahat dan yang jelek, yang baik dan yang baik. Baiknya gimana sih? Jahatnya gimana sih? Nah, kalau di dalam bahasa Inggris terkenal ya dengan sebutan Holy Spirit. Kalau di dalam bahasa Inggris Father, Allah Bapa ya. Son, anak, Allah anak. Tadi ya, Ibu ingatkan loh, Tuhan tidak beranak loh ya. Emangnya anaknya marganya siapa? Ya, kalau Bu Eva ini Raharjo, karena ayahnya Bu Eva juga ada namanya Raharjo. Nah, kalau Tuhan, namanya aja loh sudah keren ya, Yesus Kristus. Nah, Tuhan yang diurapi loh, Allah yang diurapi, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah beserta kita. Macem-macem pokoknya artinya banyak ya. Jadi namanya itu aja udah spesial ya. Kalau Bu Eva artinya Eva itu nama artinya itu manusia pertama, Hawa ya. Dalam bahasa Inggris itu Eve. Tapi orang Indonesia biasanya Eva paling gampang ya. Eve itu kan ngucapinnya sulit ya, lidahnya orang Indonesia. Nah, itu tadi 3 tugasnya, tetapi Tuhan kita cuman 1. Kalau orang lain bilang Tuhannya wong Kristen ini 3 toh Bu, 3 toh le, apa 3? Kalian sudah bisa jawab 1 ya. Tuhan kita itu cuman 1, bukan Tuhannya Bapa, terus kita nyembah lagi Yesus, terus kita nyembah Roh Kudus. Emangnya kita ini orang yang ini ya, hilang ingatan ya. Wong jelas-jelas ya, tugasnya Roh Kudus apa? Nah, tadi ya, Tuhan Yesus berpesan kan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya ya ke dunia ini lagi ya, menyatakan kebesaran dan kekuasaannya ya sebagai Tuhan, kita diberikan Roh Kudus, kita diberikan penolong untuk kita berjaga-jaga, diingatkan kalau kalian merasa sedih, dihibur, itu berarti Roh Kudus sedang bekerja. Kalau kita mau berbuat salah, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, jangan berbuat dosa. Gimana caranya agar Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita? Ya caranya tadi, berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah. Mungkin kalian sekarang sedang ibadah online ya, atau yang sudah ibadat di gereja langsung, tetap ya waspada dan berhati-hati. Ketika nanti kehidupan kita sudah normal, kita ya ke gereja lagi ya. Kita beribadah apa harus di gereja Bu? Kan ibadah dimanapun, yang Ibu tekankan, ibadah boleh di sekolah, boleh di gereja, boleh dimanapun kan. Tetapi yang utama itu kita doa, membaca firman Tuhan dan melakukan perintahnya. Kalau kita nggak pernah melakukan itu, ya kayak ini ya yang lagi viral di Korea ya, baby jongin. Nah, anak yang dianiaya, yang aniaya itu orang Kristen, rajin ke gereja. Bukan bu guru mengelok-ngelok orang Kristen, tidak. Ini kita belajar ya. Belum tentu orang yang rajin ke gereja itu baik hatinya. Tidak. Sementara kalian juga begitu. Aku orang Kristen, berarti aku kalau sudah menjadi milik Yesus, aku harus memang berbuat baik sesuai dengan perintah Tuhan. Karena Tuhan sudah ngasih Roh Kudus, kita hati-hati ya dalam bertindak, minta petunjuk Roh Kudus. Lah mungkin ini yang membunuh anak ini ya, yang mungkin dengan sengaja mengerasi ya, mungkin sekarang masih diusut oleh polisi. Gimana hati nuraninya kalau kita melakukan kekerasan, apalagi bahkan membunuh ya. Banyak orang Kristen di luar sana yang seperti itu ya. Mungkin narkoba, masih terpuruk ya, belum bertobat, membunuh, mencuri dan lain-lain
Ibu tidak menyebutkan agama lain. Ini loh agama kita sendiri. Apakah orang Kristen itu sudah tentu benar, Bu Eva? Apa sudah tentu itu hidupnya suci terus? Banyak di luar sana yang berbuat dosa. Gak hanya mencuri tadi ya, banyak. Nah, disitulah iman kita diuji. Apakah Roh Kudus sudah bekerja di dalam kehidupan kita? Apa kita sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Ternyata belum tentu. Nah, Ibu tantang ini. Anak-anak di rumah, gimana? Sudah merasakan kehadiran Roh Kudus belum? Apa kalian ditampaki cahaya? Oh, itu Roh Kudus. Tidak. Kalian berbuat baik, berarti Roh Kudus sedang bekerja. Kalau kalian berbuat jahat, ini kalahkan ya. Roh kegelapan, roh setan itu kita harus dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kalian takut, dalam nama Tuhan Yesus, di samping kita, di kanan kiri kita ini ada Tuhan Yesus yang selalu menjagai kalian, meskipun kalian tidak melihat. Gimana? Setuju enggak kata Bu Guru? Ya, dipraktekkan loh ya. Tetap Ibu ingatkan, jangan hanya mendengar materi, tetapi yang penting itu praktiknya. Nah, singkat cerita, seperti kita kan tadi belum memahami ceritanya Paulus ya. Intinya Paulus itu kan berkobar-kobar ya, karena kisah pertobatannya kemarin ya. Paulus ditampaki Tuhan, akhirnya dia dibaptis ya, disembuhkan, lalu dia berkobar-kobar karena Roh Kudus masuk di dalam kehidupannya. Dia pantang menyerah dan tidak kenal lelah. Nah, bersama Silas temannya ini ya, teman sepelayanannya, dia berlayar pergi kemanapun ya, dia mengabarkan. Nah, waktu itu Paulus ya mau ke Asia. Nah, ternyata Roh Kudus menampakinya melalui mimpinya ya, mimpi. Paulus bermimpi mendapat penglihatan ada orang di Makedonia itu kayak minta tolong begitu. Lah, Paulus berdoa, Tuhan, apakah aku harus ke Asia dulu atau ke Makedonia? Nah, Tuhan memberikan ya, Paulus kamu ke Makedonia dulu deh. Akhirnya Silas ya sama Paulus ini beristirahat dulu di Troas, lalu melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Setelah ke Makedonia, dia singgah juga ke Filipi. Nah, pokoknya di dalam perjalanannya tadi seturut dengan kehendak Tuhan, gak karpe dewe ya, rewel. Mama aku loh, aku maunya ke sana loh, ke Indonesia. Nah, belum waktunya ke Indonesia ya saat itu memberitakan Injil. Makanya dulu di situ dulu ya, belum ke Asia. Tetapi puji Tuhan, Asia sekarang juga sudah mengenal Yesus ya, melalui penginjil-penginjil, misionaris-misionaris untuk mengenalkan bahwa Injil kebenaran Tuhan ya, melalui keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kabar sukacita. Nah, disitulah karya Roh Kudus. Sampai detik ini kita bisa bersyukur ya, mengenal Alkitab, firman Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan. Jangan dibuat bantal, tidur bersih ya, bersih gak pernah dibaca. Duh, ki wong Kristen apa piye? Nah, gak pernah dibaca, baca cuman hari Minggu. Eman ya, kasihan Paulus ya, sudah repot-repot ke sana kemari, ternyata kita males-malesan untuk membaca firman Tuhan. Sudah panjang ya yang Ibu ingatkan. Nah, itu tadi, semuanya adalah karya Roh Kudus. Anak-anak di rumah, sekarang ya waktunya kalian putuskan di dalam kehidupan kalian harus cinta Alkitab, baca Alkitabnya, karena Roh Kudus akan memberikan terang buat hati kita memahami firman Tuhan. Baca yang ringan-ringan dulu dari Matius sampai Wahyu. Setelah kalau sudah nanti besar SMP, kalian lanjutkan perjanjian lamanya dari Kejadian sampai Maleaki. Luar biasa kan? Siapa yang sudah membaca Alkitab? Saya, Bu. Saya sudah lulus. Nanti mau baca lagi kalau udah dewasa. Aku sudah membaca Alkitab 2 kali begitu ya.
Seru loh membaca Alkitab itu ya. Nah, itu saja yang ingin Ibu sampaikan ya di pembelajaran hari ini. Semoga kalian praktik ya di rumah dimanapun kalian berada menjadi laskar-laskar Kristus yang hebat. Oke, sampai di sini dulu. Tetap Ibu ingatkan, rajin mencuci tangan, tetap memakai masker, dan menjaga jarak aman dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus menginginkan kalian menjadi luar biasa, menjadi laskar Kristus yang pemberani. Oke, semangat pagi, salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang luar biasa lagi siapa? Tuhan Yesus. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jumpa lagi di dalam aktivitasku Pelajaran 9 Roh Kudus Penolongku. Bacaan kita pada hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 4-12 dan Yohanes 14 ayat 16-18. Kalian baca kembali ya. Sudah siap untuk beraktivitas? Mari membaca dan mengerjakan soal cerita di bawah ini. Nah, Ibu bacakan ya. Berapa waktu yang lalu, orang-orang yang cerdas di Jepang mengembangkan sebuah robot yang dapat membantu orang yang sudah tua dan pelupa. Robot ini akan menolong mereka untuk mengingatkan, makan, atau minum obat. Robot itu dirancang dengan sedemikian hebat sehingga memiliki kemampuan yang canggih, seperti mampu mengenali wajah tuannya dan mengenal suara tuannya. Lalu robot itu pun bisa berbicara dengan sederhana. Misalnya, hari ini Bapak Ibu harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan. Atau sekarang saatnya untuk meminum obat. Kehebatan lainnya, robot itu pun bisa mengingatkan tuannya jika ada tamu yang memencet bel pintu. Dengan adanya robot itu, orang tua itu tertolong, ia tetap bisa melakukan kegiatan dengan baik karena ada yang menolongnya di masa tuanya. Rupanya manusia selalu membutuhkan pertolongan dari pihak lain, entah itu berupa orang atau benda. Oke, inilah gambar robot yang sedang menolong orang yang sudah tua. Nah, robot sendiri buatan manusia ya. Silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Mengapa manusia perlu menolong dalam hidupnya? Berikan alasanmu. Siapakah penolong dalam hidup manusia? Oke, kita lanjut ya. Seperti yang Ibu sudah ceritakan di materi, membaca Kisah Para Rasul 16, 4-12, kalian temukan kembali tentang perjalanan Paulus dan Silas mengabarkan Injil ke Makedonia. Nah, sekarang kalian menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Bayangkanlah kamu menjadi Paulus dan Silas yang akan pergi ke satu tempat, lalu Roh Kudus melarangmu untuk pergi ke tempat itu. Perasaan apa yang kamu rasakan ya? 2. Apa sebetulnya maksud Roh Kudus melarang Paulus dan Silas pergi ke daerah Asia? 3. Siapakah sebetulnya pemimpin yang menolong dan mengerahkan hidup orang-orang? Kalian bisa pause videonya, baca dan kerjakan. Tuliskan menurut pendapatmu sendiri. Ibu ingin tahu ya pendapat kalian, definisi arti yang bisa kalian susun di dalam sebuah kalimat. Menurut kalian, siapakah Roh Kudus itu? Nah, tidak usah menyuntuh dari buku ya. Coba Ibu pingin jawaban jujur dari hati kalian masing-masing. Apabila masih kurang tepat ya, bukan Ibu katakan tidak benar ya. Nanti akan dibimbing oleh guru kalian masing-masing. Paham ya? Jadi pertanyaannya simpel. Siapakah Roh Kudus? Silakan ditulis ya. Di buku kalian masing-masing. Kita masuk di dalam pertemuan yang kedua, tugas kedua.
menurut pendapatmu sendiri? Jawab dan tulis di buku kalian masing-masing. Setelah kalian membaca buku siswa halaman 39. Nah, di sini kalian menuliskan mengapa alasannya Roh Kudus diberikan kepada manusia oleh Tuhan Yesus. Sebutkan 3 alasannya. Bisa ya? Ibu ingin tahu seberapa kalian bisa menangkap materi Tuhan sudah berjanji mengirimkan Roh Kudus untuk manusia. Ketika Tuhan sudah menyelesaikan misinya selama di dunia dan berkorban untuk kita. Gampang kan? Silakan ditulis ya di buku kalian masing-masing. Oke, tugas selanjutnya. Kerjakan dulu. Menghayati peran Roh Kudus. Dalam kehidupan sehari-hari ada saja ya peristiwa-peristiwa yang kita alami yang membutuhkan pertolongan. Kadang-kadang pertolongan itu butuh dari teman, guru, orang tua, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang juga kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus loh, yaitu memberi kekuatan, semangat, dan harapan dalam hati kita masing-masing, yang membuat kita tidak putus asa, bukan? Nah, melakukan perbuatan yang buruk, kita biasanya juga diingatkan. Misalnya menyakiti orang lain dengan kata-kata perbuatan karena melampiaskan kekesalan. Merusak barang-barang, mainan dan perabotan di rumah atau melakukan bunuh diri. Nggak pengen ya, ini tindakan yang sangat dibenci Roh Kudus. Padahal kita tahu Allah tidak pernah yang meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Tentu Allah tidak suka pada anak-anak yang mudah putus asa dan melakukan perbuatan buruk di hadapannya. Sekarang setelah mengulik sedikit ya tadi ya, hal-hal apa saja yang membutuhkan pertolongan dan dari siapa saja pertolongan itu datang. Misal masalah yang dihadapi Silas dan Paulus ya, pelayanan kepada orang-orang yang belum percaya pada Roh Kudus. Sumber pertolongannya siapa? Roh Kudus membimbing dan mengarahkan pelayanan Paulus dan Silas, baik itu pergi kemana ya, apa yang harus dilakukan. Nah, di sini contoh yang lain kamu sebutkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, apa biasanya pertolongan Roh Kudus? Oke, kalian bisa ya, semangat! Belajar dari lagu dan jawablah pertanyaan dari kalimat lagu di bawah ini. Nah, ini lagu dari Kidung NKB ya. 143, Janji yang Manis. Ibu kebetulan tidak bisa menyanyikannya. Kalian bisa cari-cari, tetapi yang penting kalimat per kalimat inilah yang dapat menjawab pertanyaan di bawah ini. Ya, 1, siapa yang berjanji di dalam lagu tersebut? Apa isi janji dalam lagu tersebut? 3, tuliskanlah pengalamanmu ketika Roh Kudus menolongmu. 4, tulislah doa kepada Tuhan, isinya mengharapkan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Ibu harap nulis doanya jangan singkat ya, belajar menulis doa yang agak panjang. Oke, selamat ya mengerjakan. Semangat! Kita akan mendengarkan rangkuman dan kita berdoa untuk materi ini. Allah adalah yang baik, tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar dan berharap kepadanya. Ia selalu hadir dan menolong umatnya melalui Roh Kudus. Allah selalu hadir dalam kehidupan manusia, baik ketika susah maupun senang. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata kalian. Allah yang baik, tolonglah kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk selalu percaya kepadamu, bahwa Engkau selalu bersama kami ketika ada kesulitan yang kami hadapi. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak berputus asa, karena kami tahu Engkau selalu baik kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas ya, dan Tuhan memberkati. Shalom. Pembelajaran telah usai.
Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.